warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Feby Indriani dari program studi bimbingan dan konseling Islam. Teman-teman, pernah nggak sih lagi di tempat umum terus dengar orang nyeletuk? Anak itu nggak bisa diem banget. Pasti orang tuanya salah didik. Atau kalimat bernada kasihan seperti, anak ABK itu gimana ya masa depannya? Pasti bakal merepotkan terus. Tunggu dulu. Bener gak sih anggapan-anggapan yang sering kita dengar itu? Ternyata di masyarakat kita masih banyak banget salah paham, stigma, dan miskonsepsi tentang anak berkebutuhan khusus. Kita seringkali melabeli sesuatu hanya karena kita belum benar-benar memahaminya. Oleh karena itu, lewat video ini kita akan mengupas mitos dan fakta anak berkebutuhan khusus. Yuk kita luruskan bareng-bareng untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi anak berkebutuhan khusus. Simak pembahasannya ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mitos dan fakta, mari kita lihat realitas yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita jujur, stigma, diskriminasi, bahkan tindakan perundungan atau bullying terhadap ABK itu masih banyak terjadi, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Mengapa ini bisa terjadi? Berdasarkan data penelitian terbaru dari Jurnal Ilmiah Wahana tahun 2025, ditemukan fakta bahwa hampir 50% masyarakat kita belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai apa dan bagaimana kebutuhan dari anak-anak luar biasa ini. Kesenjangan edukasi inilah yang berbahaya. Akibatnya sangat fatal secara psikologis. Banyak anak berkebutuhan khusus yang mengalami penolakan sosial, menarik diri, dikucilkan, hingga yang paling menyedihkan adalah mereka kehilangan hak dasar mereka untuk belajar dan bermain. Hal ini dikarenakan masyarakat menganggap mereka sebagai beban. Pola pikir keliru dan menolak inilah yang menjadi tugas besar kita untuk segera dirubah dan diluruskan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu mitos yang sering beredar di masyarakat. Secara medis, psikologis, dan ilmiah, anggapan itu keliru besar dan tidak berdasar. Data resmi dari World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa kondisi seperti spektrum autisme murni disebabkan oleh faktor neurobiologis dan perkembangan genetika yang terjadi sejak masa kehamilan dan persalinan. Kondisi ini sama sekali tidak menular dan bukan hal mistis. Jadi, stop memberikan penghakiman sosial kepada orang tua mereka. Faktanya, setiap ABK memiliki spektrum, keunikan, dan jenis hambatan yang berbeda-beda. Tidak semua ABK memiliki hambatan kognitif. Riset dari Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara tahun 2025 membuktikan banyak anak dengan autisme atau gangguan pemusatan perhatian yang justru memiliki tingkat kecerdasan atau IQ yang tinggi, atau memiliki bakat yang sangat spesifik yang disebut Seven Syndrome, seperti kemampuan luar biasa di bidang seni musik, melukis, matematika, hingga penguasaan teknologi. Ingat ya teman-teman, mereka bukan tidak bisa belajar, mereka hanya belajar dengan cara yang sedikit berbeda. Faktanya, ketika seorang anak dengan kondisi khusus seperti ADHD mengalami tantrum atau berperilaku berulang di tempat umum, itu bukanlah bentuk kenakalan atau cari perhatian. Secara ilmiah, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mengalami sensory overload atau kewalahan sensorik, di mana otak mereka kesulitan memproses suara yang terlalu bising, cahaya yang terlalu terang, atau kerumunan di sekitarnya. Mereka sedang mengekspresikan rasa tidak nyaman yang tidak bisa mereka sampaikan lewat kata-kata. Dan yang mereka butuhkan saat itu adalah lingkungan yang tetap tenang dan pengertian, bukan tatapan mata yang menghakimi. Faktanya, penelitian jangka panjang yang diterbitkan dalam JUPACE, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial tahun 2026, menunjukkan hasil yang positif. Melalui deteksi dan intervensi dini yang tepat, dukungan terapi yang konsisten, serta akses ke pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus sangat mampu tumbuh menjadi individu yang mandiri, berdaya, dan bekerja di masyarakat. Kuncinya bukan pada keterbatasan si anak, melainkan pada apakah lingkungan kita mau membuka pintu kesempatan dan memberikan penerimaan yang tulus bagi mereka. Nah, setelah membahas beberapa mitos tadi, pertanyaannya sekarang adalah, apa solusi paling tepat yang bisa kita lakukan?
Karena video ini ditujukan untuk mengedukasi kita semua, maka solusinya harus ditujukan untuk kita sebagai masyarakat. Mari kita pelajari solusi nyata yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengubah rasa kasihan menjadi rasa menghargai. Saat bertemu ABK di tempat umum seperti mall atau taman, stop memberikan tatapan yang aneh, berbisik-bisik, atau langsung menghakimi orang tuanya. Berikan mereka senyuman dan ruang yang nyaman. Yang kedua, membangun lingkungan sosial yang inklusif. Ajak dan libatkan anak-anak luar biasa ini dalam aktivitas sederhana di lingkungan rumah. Misalnya, mengizinkan mereka ikut bermain bersama anak-anak lainnya tanpa pembedaan. Yang ketiga, membuka diri untuk terus belajar. Ketidaktahuan kita adalah tembok besar bagi mereka. Solusi terbaik masyarakat adalah mau menurunkan egonya, lalu aktif mencari informasi ilmiah agar tidak mudah termakan mitos. Selain ditujukan untuk mengedukasi masyarakat, ketika kita mengingat kembali bahwa dampak dari ketidaktahuan kita akan kebutuhan ABK ternyata sangat berdampak secara psikologis, disinilah peran krusial konselor dan guru BK di sekolah sangat diperlukan. Guru BK tidak hanya bekerja di dalam sekolah, tetapi juga bergerak sebagai agen literasi inklusi di tengah masyarakat. Secara konkret, ada 3 kontribusi nyata guru BK yang bisa dilakukan sebagai konselor. Yang pertama, sebagai agen psikoedukasi publik. Konselor bisa menginisiasi kampanye kreatif, baik lewat sosialisasi di lingkungan RT atau RW, maupun melalui media digital seperti video edukasi ini. Tujuannya adalah meruntuhkan stigma keliru dan memberikan pemahaman berbasis data ilmiah kepada masyarakat awam. Yang kedua, menyediakan layanan konseling keluarga. Guru BK hadir sebagai wadah konseling dan sistem pendukung psikologis bagi para orang tua yang memiliki ABK. Seringkali orang tua merasa malu atau stres karena tekanan sosial. Disinilah konselor membantu menguatkan kesehatan mental keluarga agar mereka tetap optimis. Yang ketiga, menjadi jembatan inklusi antara sekolah dan lingkungan. Guru BK di sekolah inklusi aktif merancang program adaptasi sosial. Guru BK mengedukasi siswa reguler untuk menumbuhkan empati, sehingga saat mereka pulang ke rumah, mereka bisa menularkan sikap menghargai tersebut ke lingkungan pergaulan di masyarakat. Teman-teman, seluruh langkah nyata dan peran yang kita bahas tadi tidak akan pernah terwujud jika kita semua tidak memulainya dari sekarang. Edukasi bukan hanya tugas instansi atau pihak sekolah saja loh, melainkan tanggung jawab kita sebagai sesama manusia. Dari semua perjalanan mitos dan fakta yang sudah kita bedah hari ini, kita sadar bahwa batasan terbesar yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus sebenarnya bukanlah kondisi fisik atau mental mereka, melainkan seberapa tebal tembok ketidaktahuan yang ada di kepala masyarakat kita. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama ya teman-teman, bahwa anak berkebutuhan khusus tidak pernah meminta untuk dilahirkan dengan kondisi yang berbeda. Dan mereka juga tidak membutuhkan belas kasihan yang berlebihan dari kita. Yang mereka butuhkan dengan sangat tulus adalah pemahaman kita, kesempatan yang sama, serta ruang penerimaan yang aman dari lingkungan sekitarnya. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen bersama, stop menyebarkan mitosnya, pelajari dan sebarkan faktanya. Mari kita ciptakan sekolah dan masyarakat yang seutuhnya inklusif, ramah, dan terbuka bagi semua anak. Nah, gimana nih dengan kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal atau sekolah teman-teman semua? Apakah masyarakatnya sudah mulai inklusif? Yuk, jangan ragu untuk tulis tanggapan, opini, atau cerita menarik teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Saya Feby Indriani, pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.